Renungan Harian 24 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Seorang Misionaris Setia yang Mengatasi Banyak Kesulitan. Nats yang diambil Efesus pasal 4 ayat 1-16. Sungguh luar biasa menyaksikan tangan Tuhan yang berdaulat ketika Dia mengarahkan urusan manusia. Hal ini khususnya benar ketika kita memeriksa kehidupan anak-anak Allah. Selain mempelajari firman Tuhan, biografi para pria dan wanita saleh yang mengungkapkan peran mereka dalam sejarah dunia adalah yang paling penting dan bermanfaat. Pembelajaran seperti ini memberikan rasa aman dan menantang hati untuk berserah diri kepada Roh Kudus dalam segala hal. Sebuah studi terhadap dua keluarga misionaris, keluarga Dean dan Goddard, memberikan contoh kasus. Di bagian lain dalam buku ini kita dapat membaca tentang William Dean, misionaris pionir, dan Josiah Goddard, misionaris penerjemah itu. Kehidupan mereka menyatu dalam upaya misionaris di Bangkok, Siam. Anak sulung dalam keluarga Josiah dan Elisa Goddard adalah seorang putra, Josiah Ripley Goddard. Ia lahir di Singapura pada tanggal 7 September 1840. Hanya sebulan sebelum keluarga Goddard tiba di Bangkok. Josiah Ripley adalah satu-satunya putra dalam sebuah keluarga yang memiliki 4 anak, dan dia menerima pendidikan awal dan bimbingan spiritual dari orang tuanya. Josiah dan Elisa tampaknya menyadari betapa besar potensi masa depan penjangkauan misionaris terbungkus dalam kehidupan anak yang satu ini. Ketika Josiah Ripley berusia 13 tahun, ia dikirim oleh orang tuanya dengan kapal ke Amerika, di mana dia bertemu Maria Maine atau Slaughter Brown, seorang janda misionaris yang dikenal keluarganya di Bangkok. Namun, sebelum kapal tiba di New York City, Nyonya Brown telah menjadi istri ketiga Dr. William Dean, dan mereka telah pindah dari kota metropolitan besar itu. Terlebih lagi, Worcester College, tempat Josiah muda berlatih, telah ditutup, dan pengembara muda itu terombang-ambing sendirian. Anak laki-laki itu belum pernah beranjak dari dunia timur sebelumnya. Namun tanpa gentar, dia berangkat mencari kerabat di Bennington, Vermont, dan tak lama kemudian dia menetap di sekolah. Tragisnya, tak lama kemudian pemuda tersebut mendapat kabar meninggalnya ayahnya di Ningpo, Tiongkok. Ibunya dan 3 saudara perempuannya tiba tak lama kemudian dari timur. Kesedihan dan kekecewaan terus berlanjut dalam kehidupan Josiah Ripley. 3 tahun kemudian ibu meninggal. Kini di usia 17 tahun, dia bersama salah satu saudara perempuannya, Elisa, harus mengurus dirinya sendiri ketika hanya bisa membayangkan bagaimana keduanya harus cepat dewasa, karena untuk jangka waktu yang lama mereka hanya makan bubur, jagung, dan susu. Namun Josiah tetap bertahan dan lulus dari alma mater ayahnya, Brown University. Setelah menyelesaikan pelatihan kuliahnya, Josiah menikah dengan Emma Tripp. Perang saudara pecah di Amerika, dan Josiah mendaftar di Resimen Infanteri Relawan Rhode Island ke-11 dan bertempur dalam beberapa pertempuran. Di akhir perang, Josiah menghadapi bencana lain, yaitu kematian istrinya. Visi pelayanan misionaris masih memenuhi pikiran Josiah, dan dia menyelesaikan pelatihan teologisnya agar dia dapat diperlengkapi sepenuhnya untuk melayani Tuhannya. Setelah semua pelatihannya diselesaikan, Josiah menikah dengan Elisa Casing Barker, dan mereka berlayar pada malam Natal 24 Desember 1867 hari ini menuju Ningpo, Tiongkok. Ada baiknya untuk menjelaskan bahwa ibu Josiah bernama Elisa. Dia mempunyai saudara perempuan bernama Elisa, dan sekarang dia menikah dengan Elisa yang ketiga. Perjalanan selama 131 hari itu sulit, dan pasangan itu mengalami banyak mabuk laut. Namun tujuan Josiah untuk melayani di Tiongkok segera terpenuhi. Kemampuannya dalam berbahasa Mandarin kembali dengan cepat, dan dia menulis, "Seminggu di Tiongkok akan menjadi salah satu daya tarik misionaris yang paling kuat yang dapat diberikan kepada hati umat Kristiani." Pada tanggal 30 September 1868,
Seorang bayi laki-laki lahir dari pasangan tersebut, tetapi pengantin cantik Josia meninggal keesokan harinya dan bayi tersebut segera menyusul. Misionaris itu kini mencurahkan seluruh upayanya dalam pelayanan penginjilan. Setelah beberapa waktu, Dr. William Dean dan putrinya Fanny tiba berkunjung dari Bangkok. Kunjungan itu berujung pada pernikahan Josia dan Fanny. Ketika menyetujui pernikahan mereka, Dr. Dean berkata, jika seorang laki-laki membutuhkan seorang istri di Taman Eden sekalipun, tentu dia membutuhkannya di antara orang-orang kafir. Josia Ripley Godrat menetapkan standar yang tinggi ketika ia mengupayakan kepemimpinan pastoral yang terlatih dan kaum awam yang terdidik di gereja-gereja lokal. Meskipun dia mendirikan dan mendukung sekolah berasrama untuk anak laki-laki dalam misinya, dia percaya bahwa gereja lokal harus menjadi inti dari pekerjaan tersebut. Ia membayangkan sekolah dan organisasi misionaris hanya sebagai sarana untuk memperkuat gereja. Selama lebih dari 30 tahun, Josia dan Fanny tidak dapat bantuan efektif dari rekan misionaris lainnya. Namun seiring setianya Fanny melayani di sisi suaminya, Tuhan memberkati usaha mereka. Ningpo memiliki lebih banyak gereja dan jumlah jemaat yang lebih besar dibandingkan bidang pekerjaan spiritual lainnya di Tiongkok. Josia telah mengatur pendidikan warga negara untuk pekerjaan pelayanan. Asosiasi Baptis Cekyang dimulai dan Home Mission Society diorganisir. Namun upaya puncak Josia adalah penyelesaian pekerjaan ayahnya dalam menerjemahkan perjanjian lama ke dalam dialek daerah tersebut. Ketika pencobaan datang, kita sebaiknya mempertimbangkan banyaknya kesengsaraan yang dialami Josia Ripley Godrat dan memutuskan bahwa dengan rahmat dan kuasa ilahi, kita akan mengikuti kehendak Tuhan apapun risikonya. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, membaca kisah kesulitan yang dihadapi Josia Ripley Godrat sungguh menggetarkan hati. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang, mengapa Tuhan izinkan kesusahan menimpa seseorang? Jawabannya ialah bahwa jika seseorang mau mencari dan melihat sisi positif kesusahan, maka ada baiknya pada setiap kesusahan manusia. Kesusahan manusia bukan kehendak Allah, apalagi ketetapan Allah sebagaimana diajarkan dalam Calvinisme. Kesusahan itu diizinkan Allah dan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Josia tidak marah kepada Tuhan, apalagi sampai membenci Tuhan. Dia menerima dan kita melihat semua itu adalah latihan baginya untuk menjadi tangguh. Poin kedua, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan bahwa manusia harus berusaha untuk mencari makan dan bertahan hidup di bumi yang terkutuk. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang berjuang keras mengatasi kesulitan akan menjadi manusia unggul dan kreatif. Terlebih setelah jumlah umat manusia bertumbuh sampai miliaran, kompetisi di berbagai lini kehidupan menjadi sengit, maka manusia unggul yang akan menjadi pemimpin. Agar seseorang bisa berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan tahan susah, maka ia harus ditempa seperti logam. Ketika Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami kesusahan dan kesulitan, seringkali adalah bentuk pengemblengan untuk mempersiapkannya bagi tunas yang sulit. Poin ketiga, di atas dikatakan, Josia Ripley Godrat menetapkan standar yang tinggi ketika ia mengupayakan kepemimpinan pastoral yang terlatih dan kaum awam yang terdidik di gereja-gereja lokal. Ketika orang yang pernah Tuhan latih dengan cara melalui berbagai kesusahan menetapkan standar, maka susah pasti ada standar yang tinggi. Pada abad 18-19, melalui kesulitan Tuhan menghasilkan banyak pelayanannya yang tangguh. Kini dengan kemajuan teknologi kehidupan menjadi lebih nyaman, pemimpin yang tangguh menjadi langka. Mari kita berdoa agar ada orang yang memandang jauh ke sorga yang rela dilatih, ditempa, dibakar untuk menjadi pedang Allah yang akan dipakai untuk menusuk hati yang berdosa dan menobatkan banyak orang. Demikian renungan hari ini 24 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.